Aku bisa bantu ibumu berjalan lagi. Jangan bicara omong kosong, gadis miskin. Pergi dari sini sebelum aku marah. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang tentara muda mendorong kursi roda ibunya keluar dari rumah sakit dengan hati yang hancur. Dokter baru saja berkata, ibunya tidak akan pernah bisa berjalan lagi, lumpuh selamanya. Tapi di halaman rumah sakit itu, muncul seorang gadis lusuh membawa karung di punggungnya. Ia berjongkok di depan wanita tua di kursi roda itu dan berkata dengan suara lembut, "Aku bisa bantu ibumu berjalan lagi." Kalimat itu membuat sang tentara terdiam. Ia mengira gadis itu gila, sampai akhirnya sesuatu terjadi yang mengubah hidup mereka selamanya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pintu ruang dokter tertutup pelan. Dari baliknya, seorang pria berseragam loreng keluar dengan wajah muram. Namanya Rifan, seorang tentara muda yang kini tampak kehilangan arah. Di tangannya, ia mendorong kursi roda tempat ibunya, Bu Rahmah, duduk dengan pandangan kosong. Langkah kakinya berat, seakan setiap roda yang berputar menambah beban di dadanya. Suara dokter tadi masih berputar di kepalanya. Kalimat demi kalimat seperti tertancap. Kerusakan saraf tulang belakang ibumu sudah parah, Rifan. Bagian L2 sampai L4 tidak lagi berfungsi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas saraf motorik. Kaki ibumu tidak akan bisa digerakkan lagi. Dokter juga menambahkan, bahkan terapi yang dijalani selama berbulan-bulan tidak menunjukkan kemajuan sedikitpun. Semua usaha seakan percuma. Kalaupun bisa hidup normal, kata sang dokter, beliau harus belajar menerima kenyataan bahwa kursi roda akan menjadi sahabatnya seumur hidup. Kata, seumur hidup, itu menghantam hati Rifan paling keras. Ia menggigit bibirnya, menunduk menatap wajah ibunya yang lemah di kursi roda. Bu Rahmah hanya bisa membuka mata. Gerakannya terbatas. Kedua tangannya lemah, dan bibirnya hanya bisa bergerak sedikit tanpa suara. Tapi pandangan matanya selalu lembut. Pandangan itu seolah berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu kuat." Setahun sudah berlalu sejak kecelakaan itu. Malam hujan di jalan raya, mobil yang dikendarai Bu Rahmah terguling setelah diserempet kendaraan lain. Benturan keras membuatnya koma selama sebulan penuh. Dan saat ia sadar, seluruh bagian bawah tubuhnya mati rasa. Dunia Rifan runtuh saat itu juga. Ayah sudah tiada. Tak ada saudara kandung. Hanya dirinya dan ibu. Dan kini, ibu yang dulu kuat dan hangat hanya bisa duduk tanpa daya di kursi roda. Rifan keluar dari gedung rumah sakit. Udara sore terasa hambar. Langit tampak mendung. Warna abu tipis menggantung rendah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya, lalu mulai mendorong kursi roda menuju parkiran. Di sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan satu kalimat. Bagaimana kalau benar? Ibu tidak akan pernah berjalan lagi? Belum juga sampai di mobil, langkahnya terhenti. Seorang gadis lusuh berdiri di depannya, membawa karung bekas di punggung. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, wajahnya pucat tapi matanya hidup. Tanpa permisi, gadis itu berjongkok di depan kursi roda Bu Rahmah, menatap wajah wanita itu dengan iba. Rifan spontan menegur, "Hei, minggir, kau menghalangi jalan." Tapi gadis itu tidak bergerak. Ia justru menatap Bu Rahmah dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku bisa bantu ibumu berjalan lagi." Rifan terdiam sepersekian detik. Ucapan itu terdengar gila. Beberapa menit lalu dokter spesialis saraf berkata tidak ada harapan. Dan sekarang seorang gadis berpenampilan seperti pemulung berkata bisa menyembuhkan ibunya?
Rifan menghela napas panjang. Nadanya keras. Jangan bicara omong kosong. Gadis miskin. Dokter saja tidak bisa. Ibu akan selamanya di kursi roda. Kau pikir siapa dirimu? Pergi dari sini sebelum aku marah. Namun gadis itu tetap di tempatnya. Wajahnya tidak takut. Justru penuh keyakinan. Saya sungguh bisa, Tuan. Tolong beri saya kesempatan. Saya hanya butuh pekerjaan. Tapi saya janji, saya bisa bantu ibumu berjalan lagi. Nada suaranya lembut, tapi penuh keteguhan. Rifan mulai kehilangan kesabaran. Kau pikir aku akan percaya? Kalau kau mau bekerja, cari di tempat lain, jangan di sini. Tapi gadis itu tak menyerah. Ia berjalan di samping kursi roda, mengikuti langkah Rifan yang mendorong ibunya menuju mobil. Benar, Tuan. Saya bisa bantu. Tolong beri saya waktu. Rifan berhenti mendadak, membalikkan badan dengan tatapan tajam. Ku bilang pergi. Gadis bodoh. Jangan buatku kehilangan kesabaran. Namun kali ini, suara gadis itu bergetar tapi penuh kejujuran. Tuan, saya tidak bermaksud menipu. Saya hanya butuh tempat untuk bekerja. Tapi saya juga tahu saya bisa menolong ibu Anda. Rifan terpaku. Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan nada memelas, bukan rayuan pengemis, tapi ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia menatap ibunya yang hanya membuka mata lemah. Lalu kembali menatap gadis itu. Kau bilang bisa bantu ibu berjalan? Ya, Tuan. Rifan menarik napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau kau benar-benar bisa membuat ibuku berjalan lagi, aku akan memberimu pekerjaan dan imbalan. Tapi kalau kau berbohong, jangan pernah muncul di depan mataku lagi. Wajah gadis itu menunduk. Namun bibirnya tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan. Mereka berjalan menuju mobil. Rifan membuka pintu belakang, membantu ibunya duduk di dalam. Gadis itu berdiri di sisi lain, menunggu tanpa suara. Saat Rifan menutup pintu, ia menoleh dan bertanya singkat. Siapa namamu? Wulan, Tuan, jawabnya pelan. Nama itu sederhana, tapi Rifan merasa aneh mendengarnya. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatnya tidak bisa langsung menolak. Mereka pun berangkat meninggalkan rumah sakit. Di kursi belakang, Wulan duduk diam di samping Bu Rahmah, memegangi selimut yang menutupi kaki wanita itu agar tidak tersingkap oleh angin dari pendingin mobil. Sesekali Wulan melirik ke arah Bu Rahmah dan berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ibu yang kuat, kau akan sembuh. Aku tahu caranya. Rifan mendengar lirih itu lewat pantulan kaca spion, tapi ia memilih diam. Dalam hati, ia masih tak percaya, tapi entah mengapa ia tidak menyuruh gadis itu turun. Perjalanan menuju rumah terasa sunyi. Jalanan kota sore itu padat, tapi di dalam mobil hanya terdengar suara roda dan desis napas ibunya. Ketika sampai di rumah, langit sudah mulai gelap. Rumah besar peninggalan almarhum ayahnya tampak tenang. Di teras depan, Big Marni, pembantu setia mereka, segera keluar menyambut. Endoro, sudah pulang? Loh, ini siapa, tuh? Tanyanya heran melihat Wulan yang berpenampilan kumal. Big, siapkan kamar tamu. Dia akan tinggal di sini beberapa hari. Jawab Rifan singkat tanpa penjelasan. Big Marni mengangguk walau tampak bingung. Ia segera menuntun Wulan ke arah dapur untuk mandi dan makan. Sementara itu, Rifan memindahkan ibunya ke kamar, membantu menyiapkan posisi tidur, lalu duduk di kursi samping ranjang, memandang wajah lelah wanita yang dicintainya itu. Dari luar kamar terdengar langkah pelan. Wulan muncul dengan pakaian bersih pinjaman dari Big Marni. Ia membawa baskom kecil berisi air hangat dan selembar kain tipis. Rifan mengerutkan kening. Kau mau apa? Wulan menunduk sopan. Saya ingin membersihkan kaki ibu, Tuan. Ini hanya air biasa. Ia mendekat perlahan, membuka selimut, dan dengan hati-hati mengusap kaki Bu Rahmah. Gerakannya lembut, tidak asal. Rifan hanya menatap dari kursi, belum bisa mempercayai apapun. Selesai mengusap,
Wulan menutup kaki itu kembali dengan selimut, lalu berkata pelan, "Besok pagi, izinkan saya mulai perawatan sederhana. Tidak akan menyakiti beliau. Saya hanya ingin mencoba." Rifan tak menjawab. Ia hanya mengangguk pendek. Dalam hatinya masih banyak keraguan. Tapi entah kenapa, ada sedikit rasa penasaran yang menahan lidahnya untuk menolak. Malam itu, setelah Wulan keluar dari kamar, Rifan duduk lama di kursi samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan wanita itu yang dingin dan lemah. "Bu," bisiknya lirih. "Aku tidak tahu gadis itu siapa, tapi, kalau memang ada keajaiban kecil, aku akan biarkan dia mencoba." Ia menempelkan punggung tangan ibunya ke dahinya. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Di luar kamar, Wulan duduk sendirian di lantai dapur, memandangi botol kecil berisi cairan coklat muda yang ia bawa dalam karungnya. Tangannya bergetar lembut saat memegangnya. Ia menutup mata dan berbisik pelan. "Semoga ini bisa menolongnya. Nek, seperti dulu kau menolongku." Malam pun larut dalam diam. Rifan belum tahu, tapi hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Matahari pagi menembus jendela kamar Bu Rahmah, menghangatkan udara yang sejak tadi dini hari terasa lembab. Rifan sudah bersiap berangkat ke markas. Seragam hijaunya tampak rapi, sepatu mengilap, tapi hatinya masih diselimuti rasa berat. Ia memandang ibunya yang masih terbaring di ranjang. Matanya terbuka tapi kosong. Gerak bibirnya masih belum mengeluarkan suara. Wulan sudah berada di kamar itu sejak subuh. Rambutnya dikuncir seadanya. Bajunya sederhana tapi bersih. Di tangannya ada baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Ia mengusap lembut kaki Bu Rahmah, seperti yang ia lakukan malam tadi. Gerakannya tenang, seolah sudah terbiasa merawat orang sakit. Rifan berdiri memperhatikan dari dekat pintu. "Kau sudah mulai pagi-pagi sekali," katanya datar. "Pagi adalah waktu terbaik untuk memulai perawatan, Tuan." "Tubuh lebih siap menerima rangsangan," jawab Wulan tanpa menatapnya. Ia terus memijat pelan pergelangan kaki Bu Rahmah dengan jari-jarinya. Gerakannya tidak kasar, tapi mantap. Rifan mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah gadis itu tahu apa yang dilakukan atau hanya asal bicara. Tapi sejak semalam, entah kenapa ia tidak bisa marah. Beberapa menit kemudian, Wulan mengambil botol kecil dari tas lusuhnya. Cairannya berwarna coklat muda, sedikit kental, dan beraroma rempah ringan. Ia mencampur 1 sendok ke air hangat, lalu mengambil sendok kecil. "Ini hanya campuran herbal, Tuan," katanya pelan. "Diminumkan setiap pagi sebelum matahari terlalu tinggi. Sedikit saja." Rifan memperhatikan. "Kau dari mana dapat itu?" "Dari nenek saya," jawab Wulan singkat. "Beliau dulu sering membantu orang yang kehilangan gerak. Saya belajar sedikit darinya sebelum beliau meninggal." Rifan tidak membalas. Ia hanya melihat Wulan menyuapkan cairan itu perlahan ke bibir Bu Rahmah. Wanita tua itu menelan dengan tenang, tanpa ekspresi. Wulan kemudian melanjutkan memijat kedua telapak kaki, lalu mengangkat sedikit lutut Bu Rahmah dengan sangat hati-hati. Kalau dilakukan perlahan, ototnya tidak akan kaget, gumamnya lirih, tapi cukup jelas terdengar oleh Rifan. Selesai membantu, Wulan mengelap tangan dan kaki Bu Rahmah, lalu menata ulang selimut. Ia menoleh ke arah Rifan. "Saya sudah siapkan jadwal harian untuk ibu, Tuan. Pagi latihan ringan, siang istirahat, sore latihan pernapasan. Saya akan lakukan semua pelan-pelan." Rifan menatapnya lama. "Lakukan saja seperti yang kau mau. Tapi aku ingin lihat hasilnya. Kalau tidak ada perubahan dalam 2 minggu, kau boleh pergi," ujarnya dingin. Wulan hanya mengangguk. "Baik, Tuan." Hari itu Rifan berangkat kerja, tapi pikirannya tertinggal di rumah. Ia meninggalkan rumah dengan perasaan ragu. Selama ini ia sudah memanggil banyak terapis, dari yang biasa sampai yang terkenal, tapi tak satu pun berhasil. Lalu datang gadis miskin yang tiba-tiba berkata bisa menyembuhkan ibunya. Semua terdengar seperti lelucon. Tapi ia terlalu lelah untuk menolak harapan yang tersisa. Di rumah, Wulan tetap menjalankan tugasnya tanpa lelah.
Ia mengganti air minum, menyiapkan bubur lembut, lalu duduk di sisi ranjang Bu Rahmah. Tangannya kecil tapi lincah, memijat dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke paha. Ia menepuk-nepuk dengan pola teratur, lalu menekan titik-titik tertentu di sepanjang betis. Sesekali ia berbicara pelan, meski Bu Rahmah belum bisa membalas. Ibu tahu, saya dulu juga pernah kehilangan gerak di kaki kiri. Tapi nenek saya menolong saya dengan ramuan dan pijatan seperti ini. Sejak itu, saya percaya tidak ada yang mustahil kalau dilakukan dengan sabar. Sinar mata Bu Rahmah bergerak sedikit. Meski tak bisa bicara, tatapannya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Waktu berjalan cepat. Siang datang, lalu sore menjelang. Rifan belum pulang. Wulan duduk di teras belakang, mencuci kain kecil sambil menatap langit yang memerah. Ia tampak lelah, tapi tidak mengeluh. Big Marni menghampirinya sambil membawa segelas air putih. Minum dulu, nak. Dari tadi belum berhenti bekerja. Wulan tersenyum. Terima kasih, Big. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Big Marni mengangguk. Tuan Rifan itu orang baik, tapi keras kepala. Sejak ibunya sakit, hatinya seperti batu. Mungkin kamu bisa buat dia sedikit tenang. Wulan hanya tersenyum tipis, lalu menunduk lagi, membilas kain di ember. Malam hari, Rifan pulang. Tubuhnya lelah, tapi rasa penasaran membuat langkahnya langsung menuju kamar ibunya. Ia membuka pintu pelan. Wulan masih di sana. Ia sedang membantu memiringkan tubuh Bu Rahmah, menepuk pelan punggungnya, lalu memijat pundak. Gerakannya tetap halus, penuh kesabaran. Melihat itu, Rifan berdiri di ambang pintu tanpa bersuara. Sudah malam. Kau belum istirahat? Tanyanya akhirnya. Wulan menoleh, tersenyum sedikit. Saya hanya ingin memastikan ibu tidur nyenyak malam ini. Rifan berjalan mendekat, menatap wajah ibunya. Wanita itu tampak lebih tenang dari biasanya. Nafasnya teratur, kulitnya tidak pucat seperti dulu. Ia menatap ke arah Wulan sebentar, kemudian keluar tanpa bicara lagi. Malam itu, seperti malam sebelumnya, Rifan memantau seluruh rumah lewat layar CCTV di kamarnya. Ia melihat Wulan di kamar ibunya, masih duduk di kursi, tidak langsung tidur. Gadis itu menatap wajah Bu Rahmah lama sekali, seolah sedang berdoa. Hati Rifan sedikit bergetar. Ada sesuatu dari cara gadis itu memperlakukan ibunya. Ia tidak seperti pekerja yang mengharap bayaran. Gerakannya tulus, tenang, penuh keyakinan. Hari demi hari berlalu. Wulan tetap setia merawat Bu Rahmah dengan pola yang sama setiap hari. Pagi memijat dan memberi ramuan, siang melatih tangan, sore membantu duduk sebentar di kursi roda, malam menepuk punggung agar ototnya tidak kaku. Tapi 2 minggu berlalu tanpa perubahan berarti. Bu Rahmah masih di tempat yang sama. Masih diam. Masih lemah. Rifan mulai kehilangan sabar. Malam itu, ia menatap layar CCTV dengan wajah tegang. Wulan masih berada di kamar ibunya, menyiapkan botol kecil seperti biasa. Ia berbicara sendiri dengan nada rendah. Apa gunanya semua ini, kalau tidak ada hasil? Ia berdiri dan melangkah ke kamar ibunya. Wulan menoleh ketika pintu dibuka. Cukup. Besok kau boleh pergi, kata Rifan dingin. Wulan menunduk. Saya mengerti, Tuan. Tapi bolehkah saya tetap memberi ramuan malam ini? Rifan mengangguk singkat, lalu berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya. Tangannya dingin, lemah, seperti tidak punya tenaga. Ia menatap wajah ibunya lama, lalu memejamkan mata. Wulan menuangkan sedikit cairan dari botolnya ke sendok, mencampurnya dengan air hangat, lalu menyuapkan perlahan. Setelah itu, ia mengusap lembut punggung tangan Bu Rahmah dan keluar dari kamar tanpa bicara. Rifan tetap duduk di sana. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, ucapnya lirih. Aku sudah mencoba semuanya. Aku hanya ingin ibu kembali seperti dulu. Ia menunduk, menempelkan tangan ibunya di dahinya, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu.
Ada gerakan kecil di ujung jari ibunya. Rifan terdiam. Ia mengangkat wajahnya cepat, menatap tangan itu dengan mata melebar. Ujung jari yang sudah setahun tidak bergerak, kini menekan balik jemarinya. "Ibu?" Suaranya bergetar. Ia menggenggam lebih erat. Kali ini, genggaman itu dibalas. Lembut tapi nyata. Rifan menatap wajah ibunya. Perlahan, kelopak mata wanita itu bergerak. Bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum. Senyum yang sudah setahun tak pernah ia lihat. Air mata langsung mengalir di pipi Rifan. Ia menunduk, mencium tangan ibunya dengan gemetar. "Ibu bisa dengar aku." Suaranya pecah. Bu Rahmah belum bisa bicara, tapi senyumnya cukup menjawab semuanya. Rifan terisak, memeluk tubuh ibunya dengan hati yang bergetar antara tak percaya dan bahagia. Ia menatap ke arah pintu kamar, tempat Wulan tadi berdiri, tapi gadis itu sudah pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah setahun, Rifan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah itu. Harapan. Dan sejak malam itu pula, perubahan mulai terjadi sedikit demi sedikit. Kepala Bu Rahmah yang dulu selalu lunglai kini bisa tegak sebentar. Tangan yang dulu lemas mulai bisa menepuk pelantangan Rifan setiap kali ia pulang. Setiap hari, sesuatu di tubuhnya hidup kembali. Rifan tidak tahu bagaimana bisa. Tapi satu hal pasti, semua itu dimulai sejak gadis lusuh bernama Wulan datang ke hidupnya. Pagi itu cahaya matahari masuk lembut ke kamar Bu Rahmah. Udara hangat bercampur wangi bunga melati dari taman belakang. Rifan berdiri di depan jendela. Matanya tak lepas dari sosok ibunya yang sedang duduk di kursi roda. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Kepala ibunya tegak. Tidak lagi lunglai seperti dulu. Matanya juga tidak kosong. Ada kehidupan di sana. Wulan berdiri di samping Bu Rahmah, membantu membetulkan posisi duduk. Tangannya cekatan tapi lembut. Seperti tahu betul bagaimana caranya membuat tubuh lemah tetap nyaman. Ia menatap Bu Rahmah sambil tersenyum kecil. "Pagi ini ibu terlihat lebih segar," katanya pelan. Bu Rahmah menatap balik. Bibirnya sedikit bergerak. Tidak ada suara, tapi senyuman kecil muncul. Rifan melihat itu dari jauh, dan dadanya terasa hangat. Senyum itu, sekecil apapun, adalah tanda bahwa ibunya mulai kembali. Selama hampir 2 minggu terakhir, perubahan demi perubahan kecil mulai tampak. Otot-otot kaki Bu Rahmah mulai bereaksi terhadap pijatan. Kadang-kadang, jari-jari kakinya bergerak perlahan. Dan pagi ini, ia bahkan bisa menggenggam tangan Wulan dengan sedikit tenaga. Big Marni yang berdiri di depan pintu sampai tertegun. "Endoro, ibunya sekarang sudah bisa menggenggam tangan orang, loh," katanya dengan mata berbinar. Rifan menoleh ke arah Wulan. "Kau benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda," katanya tenang. "Terapis manapun tidak pernah membuat ibu terlihat sekuat ini." Wulan menunduk sopan. "Saya hanya berusaha, Tuan. Semua yang terjadi, bukan karena saya saja. Kadang tubuh manusia hanya butuh waktu untuk percaya bahwa dia bisa sembuh." Rifan memperhatikan gadis itu lama-lama. Ia masih tidak tahu siapa sebenarnya Wulan. Tapi setiap kali melihat kesungguhannya, hatinya sedikit demi sedikit mulai luluh. Hari demi hari berlalu, dan keadaan rumah berubah. Tidak lagi sunyi seperti dulu. Sekarang, di ruang tengah sering terdengar suara langkah kecil Wulan yang sibuk. Kadang ia menyiapkan air hangat, kadang ia membantu Big Marni di dapur. Tapi yang paling sering, ia duduk di samping Bu Rahmah, melakukan latihan ringan. Setiap gerakan yang Wulan ajarkan tampak sederhana. Menggerakkan jari, menekuk pergelangan, mencoba menegakkan punggung, tapi semua dilakukan dengan kesabaran luar biasa. Dan anehnya, tubuh Bu Rahmah meresponsnya dengan baik. Suatu sore, ketika Rifan pulang dari tugas luar kota, ia memeriksa rekaman CCTV rumah seperti biasa. Tapi kali ini, ia terdiam lama di depan layar. Ia melihat sesuatu yang membuat matanya berkaca-kaca. Di layar itu, Wulan sedang memapah ibunya pelan-pelan dari tempat tidur menuju kursi roda. Dan meski pelan dan gemetar, Bu Rahmah berusaha berdiri. Hanya beberapa detik, tapi jelas terlihat. Rifan tidak bisa menahan dirinya.
Ia segera berlari ke kamar ibunya. Begitu membuka pintu, ia melihat Wulan sedang menuntun ibunya yang berdiri dengan kedua tangan berpegangan di sisi ranjang. "Ibu!" serunya kaget. Wulan menoleh cepat. "Pelan, Tuan. Ibu baru saja mencoba berdiri. Jangan kagetkan beliau." Rifan menatap ibunya yang kini berusaha tersenyum. Ia mendekat, berlutut di depan Bu Rahmah, lalu menggenggam tangannya. "Ibu, ini benar-benar nyata," katanya bergetar. Bu Rahmah tidak bisa bicara banyak, tapi dari matanya yang basah, Rifan tahu jawabannya. Hari itu jadi hari paling berarti setelah setahun penuh keputusasaan. Sejak saat itu, semangat Rifan berubah. Ia mulai sering berada di rumah, menemani Wulan merawat ibunya. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang gadis itu lakukan. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Rifan duduk di ruang tengah memandangi ponselnya. Di layar, rekaman CCTV memperlihatkan Wulan di kamar ibunya. Gadis itu tampak duduk di lantai, mengaduk sesuatu di dalam mangkuk kecil. Setelah itu, ia menuangkan cairan coklat muda dari botol kecil yang selalu dibawanya. Ia menatap botol itu lama, lalu berbisik, "Apa sebenarnya cairan itu?" Namun setiap kali ia ingin bertanya langsung, sesuatu membuatnya urung. Ada ketulusan dalam diri gadis itu yang membuatnya sulit mencurigai. Beberapa hari berikutnya, Bu Rahmah semakin kuat. Ia bisa menegakkan punggungnya tanpa bantuan. Setiap pagi, Wulan menuntunnya keluar ke teras belakang untuk berjemur. Kadang Wulan membacakan doa, kadang ia hanya duduk diam menemani. Rifan sering memperhatikan dari kejauhan. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat Wulan tersenyum, ia merasa tenang. Gadis itu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah kehadirannya menenangkan rumah yang dulu dipenuhi kesedihan. Suatu sore, Rifan pulang lebih cepat. Ia sengaja ingin melihat bagaimana Wulan bekerja. Tapi begitu masuk ke halaman, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Wulan sedang duduk di teras, membantu Bu Rahmah melatih gerakan tangan sambil menatap langit sore. "Pelan-pelan, Bu." "Ya, begitu sekarang ke kiri," katanya lembut. Rifan berdiri di balik pintu, tak ingin mengganggu. Ia memperhatikan senyum di wajah ibunya, senyum yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik pikiran Wulan. Setiap malam, ia sering terbangun, teringat wajah seseorang dari masa lalu, seorang wanita muda di balik kemudi mobil yang pernah menabraknya saat ia kecil. Sejak malam itu, ia kehilangan neneknya. Dan anehnya, setiap kali melihat Bu Rahmah, bayangan masa lalu itu muncul kembali. Sementara itu, Rifan tidak tahu bahwa di luar rumah, seseorang sedang memperhatikan mereka diam-diam dari dalam mobil hitam yang berhenti di seberang jalan. Di balik kaca gelap, terlihat wajah seorang wanita berpenampilan elegan dengan kacamata besar. Wajah itu tenang, tapi tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Wanita itu menatap rumah Rifan lama, lalu berbisik pelan. "Jadi dia sudah bisa berdiri lagi, menarik." Kemudian mobil itu perlahan melaju pergi. Malamnya, Rifan memandangi ibunya yang tertidur dengan napas teratur. Ia mengusap kepala Bu Rahmah pelan, lalu berbalik menuju pintu. Di sana, Wulan berdiri sambil membawa air putih. "Ibu sudah tidur, Tuan," katanya pelan. "Besok pagi kita bisa mulai latihan berdiri lagi." Rifan menatap gadis itu lama, lalu berkata lirih, "Wulan, apapun yang kau lakukan, terima kasih. Kau membawa kembali sesuatu yang hampir hilang dari hidupku." Wulan menunduk. "Saya hanya ingin menepati janji saya, Tuan. Saya akan buat ibu benar-benar bisa berjalan lagi." Di luar kamar, hujan turun pelan. Dan entah kenapa, malam itu Rifan merasa hatinya tak sekelam dulu. Ada ketenangan, tapi juga firasat aneh yang belum bisa ia pahami, seolah sesuatu sedang menunggu untuk datang dan mengguncang kedamaian yang baru saja kembali. Hari-hari berlalu cepat setelah Bu Rahmah mulai menunjukkan kemajuan besar. Kini, tubuhnya sudah bisa tegak sempurna tanpa bantuan. Tangannya sudah mampu menggenggam benda,
dan meski belum bisa berjalan, semangatnya tumbuh luar biasa. Setiap pagi ia duduk di teras belakang rumah, menghirup udara segar sambil menatap taman yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jendela. Wulan selalu berada di sampingnya. Ia menyiapkan air hangat, memberi ramuan, lalu membantu Bu Rahmah melakukan latihan sederhana. Gerakannya tidak pernah tergesa-gesa. Ia tahu setiap otot yang bangun dari tidur panjang butuh waktu dan kesabaran. Rifan sering memperhatikan mereka dari balik pintu kaca ruang tengah. Hatinya selalu bergetar melihat pemandangan itu. Dua wanita yang begitu berbeda, ibunya yang dulu lumpuh, dan gadis miskin yang datang entah dari mana, tapi kini seperti punya hubungan batin yang sulit dijelaskan. Sore itu, Rifan baru pulang dari markas. Mobilnya berhenti di depan gerbang rumah. Tapi sebelum ia sempat turun, pandangannya tertuju pada mobil lain yang sudah terparkir lebih dulu. Sebuah sedan hitam dengan cat mengilap, dan di depannya berdiri seorang wanita dengan pakaian rapi, rambut terurai indah, dan senyum tipis di bibirnya. Wajah itu membuat langkah Rifan terhenti. Ia kenal betul dengan wanita itu. Cynthia, mantan kekasihnya yang dulu menghilang tanpa kabar setelah kecelakaan yang menimpa ibunya. Setahun lalu mereka sempat menjalin hubungan, tapi berakhir dengan pertengkaran besar. Cynthia menuduh Rifan terlalu sibuk dengan ibunya dan tidak pernah punya waktu untuknya. Sejak itu, wanita itu pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa penjelasan. Dan kini, tiba-tiba ia muncul lagi di depan rumah. Rifan menurunkan kaca mobil. Cynthia? Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Wanita itu tersenyum lemah. Hai, Rifan. Sudah lama, ya? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Rifan dingin. Aku dengar tentang keadaan ibumu, jawab Cynthia pelan. Aku hanya ingin menjenguk. Aku merasa bersalah karena dulu tidak sempat menemuinya. Rifan terdiam sesaat. Ia menatap wajah wanita itu, masih sama seperti dulu, cantik dan penuh percaya diri. Tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu kenapa, tapi tatapan Cynthia tidak lagi hangat seperti dulu. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya. Akhirnya Rifan berkata, "Kalau kau hanya ingin menjenguk, silakan. Tapi jangan lama-lama. Ibu butuh istirahat." Cynthia hanya mengangguk, lalu berjalan masuk bersama Rifan. Di ruang tamu, Wulan sedang menyiapkan teh untuk Bu Rahmah. Ia menoleh kaget saat melihat wanita asing bergaun mahal itu masuk bersama Rifan. Matanya refleks menatap wajah Cynthia, dan entah kenapa, napasnya terasa berat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah mengenali bayangan itu. Tapi ia berusaha tetap tenang. Bu Rahmah duduk di kursi roda, menatap tamunya tanpa suara. Cynthia mendekat dengan langkah elegan, lalu berjongkok di depannya sambil tersenyum manis. "Halo, Tante. Aku Cynthia, masih ingat aku, kan? Aku dulu teman dekat Rifan." Bu Rahmah menatapnya lama. Tidak ada reaksi, hanya gerakan halus di matanya. Ia belum bisa bicara, tapi dari cara ia memandang, ada sesuatu yang berputar di dalam pikirannya. Wulan menatap dari sisi kanan kursi roda, diam tapi waspada. Ia bisa melihat raut wajah Bu Rahmah berubah sedikit, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang jauh. Tapi Wulan tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk bicara. Cynthia berdiri, lalu menoleh ke arah Wulan dengan senyum tipis. "Kamu siapa?" tanyanya ringan. Tapi nada suaranya terdengar meremehkan. "Saya Wulan, Bu," jawab Wulan sopan. "Saya yang merawat Ibu Rahmah." "Oh, perawat." Cynthia menaikkan alis. "Kukira Rifan hanya memanggil perawat profesional, bukan pembantu jalanan." Rifan langsung menatapnya tajam. "Jaga bicaramu, Cynthia." Wulan menunduk, mencoba menahan perasaan. Ia sudah terbiasa diremehkan orang karena penampilannya. Tapi entah kenapa, kali ini kata-kata itu terasa lebih menusuk. Cynthia tersenyum lagi, seolah tak peduli. "Maaf, aku hanya kaget. Kau tahu sendiri, aku peduli dengan kebersihan dan kesehatan Tante. Aku hanya ingin memastikan dia dirawat dengan baik." Wulan tetap diam.
Ia tak ingin memperpanjang. Ia memilih menyiapkan minuman dan segera meninggalkan ruangan. Rifan menghela napas panjang. Kau sudah lihat keadaan ibu. Sekarang pergilah, Cynthia. Namun Cynthia malah duduk di sofa. Aku belum selesai, Rifan. Aku ingin bicara denganmu. Nada suaranya mulai berubah lembut. Aku menyesal atas semuanya. Aku terlalu egois dulu. Tapi aku sungguh ingin memperbaiki hubungan kita. Rifan berdiri, menatap wanita itu dengan pandangan dingin. Kau datang di waktu yang salah. Aku sudah tidak memikirkan masa lalu. Sekarang aku hanya ingin melihat ibuku sembuh. Cynthia memaksakan senyum, tapi matanya tak bisa menipu. Ada kemarahan kecil yang muncul sesaat sebelum ia menunduk. Baiklah, katanya perlahan. Tapi jangan salahkan aku kalau aku tetap ingin dekat dengan ibumu. Aku menyayangi beliau. Setelah itu, ia menunduk di depan Bu Rahmah dan tersenyum manis, pura-pura lembut. Tapi di mata Bu Rahmah, senyum itu membawa sesuatu yang aneh. Seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi di pikirannya. Wulan memperhatikan dari balik pintu. Hatinya gelisah. Ia tidak tahu kenapa. Tapi kehadiran wanita itu membuat udara di rumah ini terasa berat. Malamnya, Wulan duduk di dapur, memandangi botol kecil ramuannya. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu kenapa perasaannya kacau. Ada sesuatu yang ia rasakan ketika melihat Cynthia. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Sementara itu, di kamar atas, Rifan berdiri di jendela memandangi halaman rumah yang basah oleh hujan malam. Ia tidak tahu kenapa hatinya gelisah. Dan di kamar lain, Bu Rahmah tidak bisa tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit. Tangannya yang lemah bergetar pelan, seperti ingin menulis sesuatu di udara. Di matanya tersimpan sesuatu yang belum bisa ia ucapkan, tapi satu hal pasti, wajah wanita bernama Cynthia itu telah mengusik kembali ingatan yang selama ini terkunci rapat di kepalanya. Hujan turun sejak dini hari. Suaranya mengetuk jendela kamar Bu Rahmah pelan, seperti mengajak bicara. Di dalam ruangan, cahaya lampu temara memantul di wajahnya yang kini tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Tangan kirinya sudah bisa bergerak bebas, dan jari-jarinya mampu menggenggam selimut tanpa bantuan. Namun sejak semalam, ada kegelisahan di matanya. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan samar muncul. Bayangan mobil berwarna hitam yang meluncur di tengah hujan deras, suara rem mendadak, lalu benturan keras yang menghentikan segalanya. Sementara itu, di ruang tamu, Rifan duduk dengan segelas kopi yang sudah dingin. Pikirannya berputar tak karuan. Sejak kedatangan Cynthia kemarin, suasana rumah terasa berbeda. Ia belum bisa menilai niat sebenarnya wanita itu, tapi entah kenapa, setiap kali Cynthia berbicara, ada rasa curiga yang menggelitik dadanya. Wulan muncul dari dapur membawa nampan kecil berisi teh hangat dan roti. Wajahnya tampak letih, tapi tetap sopan. Tuan belum tidur? Tanyanya pelan. Rifan menatap sekilas. Belum. Aku cuma tidak tenang. Wulan meletakkan teh di atas meja. Kalau boleh tahu, apa karena wanita kemarin? Rifan menatap gadis itu lama, lalu mengangguk. Dia mantan kekasihku. Kami berpisah setahun lalu, sebelum ibu kecelakaan. Sejak itu, aku tak pernah dengar kabarnya. Dan tiba-tiba dia muncul, seolah tak terjadi apa-apa. Wulan duduk di kursi seberang. Tangannya menggenggam ujung baju. Kadang orang yang datang kembali bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengacaukan ketenangan yang baru terbentuk, katanya lirih. Rifan tersenyum tipis. Kau bijak untuk gadis sepertimu. Bukan bijak, Tuan, jawab Wulan pelan. Hidup di jalan mengajarkan saya banyak hal. Orang jahat tidak selalu datang dengan wajah garang. Kadang, mereka datang dengan senyum paling manis. Rifan terdiam. Ucapan itu menancap dalam. Pagi itu, Cynthia datang lagi. Ia membawa setangkai bunga mawar dan sebuah keranjang buah. Kali ini ia berpakaian lebih sederhana, mencoba tampil manis di depan Rifan dan ibunya. Selamat pagi, Rifan. Sapa Cynthia dengan senyum lebar.
Aku datang hanya untuk menjenguk Tante Rahmah. Aku bawa buah kesukaannya. Rifan hanya menatap tanpa banyak bicara. Ia membiarkan wanita itu masuk. Wulan yang sedang membantu Bu Rahmah berjemur di teras langsung berdiri ketika melihat Cynthia datang. "Selamat pagi, Bu." Sapa Wulan sopan. Cynthia membalas dengan senyum basa-basi. "Pagi. Oh, kamu masih di sini rupanya." Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada sindiran halus di baliknya. Wulan tak menanggapi. Ia memutar kursi roda Bu Rahmah agar menghadap taman. Sementara itu, Cynthia duduk di kursi sebelahnya dan mulai berbicara pelan dengan nada manis. "Tante kelihatan jauh lebih baik sekarang. Aku senang melihatnya. Aku dulu sangat khawatir. Tahu?" Wulan memperhatikan dari samping. Ia melihat ekspresi Bu Rahmah berubah. Pandangan mata wanita itu tajam menatap Cynthia, tapi bibirnya tetap diam. Ia seolah ingin bicara, tapi belum sanggup mengeluarkan suara. Rifan muncul dari dalam rumah membawa secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Ia memandang adegan itu dari kejauhan. Hatinya tidak tenang. Setiap kali melihat Cynthia di dekat ibunya, perasaannya terasa aneh. Wulan menunduk, lalu berbisik pelan di telinga Bu Rahmah. "Ibu, kalau lelah, kita bisa masuk lagi." Namun sebelum Bu Rahmah menjawab, Cynthia memotong. "Tidak apa-apa, biarkan tante di luar. Udara pagi bagus untuk kesehatan. Kan, Wulan?" Nada suaranya terdengar ramah, tapi matanya dingin. Wulan hanya mengangguk. Setelah beberapa menit, Cynthia berpamitan. Ia menatap Rifan sambil tersenyum lembut. "Boleh aku datang lagi besok? Aku ingin bantu menjaga tante." Rifan menjawab singkat. "Lihat nanti." Ia tidak ingin kasar, tapi juga tidak mau memberi harapan. Begitu mobil Cynthia meninggalkan halaman, Bu Rahmah menggerakkan bibirnya. Suara pelan keluar, nyaris tak terdengar. "Jangan biarkan dia dekat." Wulan menatap kaget. "Ibu berkata apa?" Bu Rahmah mencoba lagi. Kali ini lebih jelas, meski terputus-putus. "Mobil hitam dia." Rifan yang mendengar dari pintu langsung menghampiri. Ibu bicara siapa?" Tapi Bu Rahmah sudah menutup matanya. Tubuhnya gemetar kecil, lalu diam lagi. Rifan menatap Wulan, bingung. Dia bilang apa? Wulan menelan ludah. Tadi beliau menyebut mobil hitam. Kata itu membuat Rifan membeku. Mobil yang menabrak ibunya dulu juga berwarna hitam. Hari itu suasana rumah berubah. Tak ada yang banyak bicara. Rifan duduk lama di ruang kerja, membuka berkas laporan lama tentang kecelakaan ibunya. Foto mobil yang ringsek, laporan polisi, dan keterangan saksi mata yang samar. Semuanya ia buka satu persatu. Tapi tak satu pun yang bisa menjawab siapa pelaku sebenarnya. Di kamar, Wulan duduk di sisi ranjang Bu Rahmah. Ia memegang tangan wanita itu lembut, lalu berbisik. "Ibu, saya tahu ibu mengingat sesuatu. Tapi jangan paksa diri. Saya akan bantu, pelan-pelan." Malam datang. Rifan keluar dari kamar kerja dengan mata lelah. Ia berjalan menuju dapur dan mendapati Wulan masih terjaga. Di atas meja, botol kecil ramuannya diletakkan di dekat gelas kosong. "Kau belum tidur?" tanya Rifan. "Belum, Tuan. Saya sedang menyiapkan ramuan untuk besok pagi." Rifan duduk di kursi, menatap cairan dalam botol itu. "Ramuanmu itu dari mana asalnya sebenarnya?" Wulan menatap Rifan sejenak, lalu menjawab perlahan. "Itu peninggalan nenek saya, Tuan. Saya hanya meneruskan apa yang beliau ajarkan. Tapi saya tidak bisa menjelaskan semua. Saya hanya tahu, ramuan ini bekerja kalau disertai niat baik." Rifan diam lama. Ia ingin percaya, tapi sulit. Namun ia tidak bisa menyangkal fakta bahwa ibunya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia menatap Wulan yang masih memegang botol itu dengan penuh hormat. "Kalau benar ramuan itu bisa membantu," kata Rifan akhirnya, "aku berhutang budi padamu." Wulan menggeleng pelan. "Jangan berhutang pada saya, Tuan. Saya hanya menjalankan janji saya. Dan saya akan terus lakukan,
sampai ibu benar-benar bisa berjalan lagi. Rifan menatap gadis itu lama. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam diam. Tapi di sisi lain, bayangan kata, mobil hitam, dari mulut ibunya tadi tak berhenti mengganggunya. Malam semakin larut. Di luar rumah, angin bertiup membawa suara samar dari kejauhan. Suara mesin mobil yang berhenti tak jauh dari pagar. Lampu depan menyala sebentar, lalu padam. Di dalam mobil itu, Cynthia duduk diam, menatap rumah dari balik kaca. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Di kursi sebelahnya, sebuah kalung tergeletak. Kalung kecil dengan liontin perak berbentuk hati, tapi salah satu sisinya tergores. Ia menatap kalung itu lama, lalu berbisik pelan. Kalau dia benar-benar ingat, aku akan pastikan dia tak sempat bicara. Mobil itu perlahan mundur, lalu menghilang di tikungan gelap. Di dalam rumah, Bu Rahmah membuka mata pelan. Nafasnya berat, tapi matanya kini memancarkan kesadaran penuh. Ia menatap langit-langit kamar, bibirnya bergetar. Satu kalimat lirih akhirnya keluar dari mulutnya, nyaris tak terdengar. Aku ingat wajahmu. Matahari pagi menyelinap pelan lewat celah jendela kamar Bu Rahmah. Wulan membuka tirai perlahan, membiarkan cahaya masuk menimpa wajah wanita yang kini mulai bisa menggerakkan tangan dan kepalanya sendiri. Sinar itu hangat, lembut, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah di mata Bu Rahmah. Tatapannya tajam, bukan kosong seperti dulu. Ada kesadaran yang perlahan kembali, dan di dalamnya tersimpan sesuatu yang membuat Wulan merinding. Ibu ingin minum, tanya Wulan lembut. Bu Rahmah menatapnya, lalu mengangguk pelan. Tangannya sudah bisa sedikit terangkat, mencoba menggenggam gelas yang disodorkan Wulan. Pelan-pelan, Bu, ucap Wulan sambil tersenyum. Hari ini ibu jauh lebih kuat. Setelah minum, Bu Rahmah menatap Wulan lama sekali. Mulutnya bergerak pelan, seperti berusaha mengatakan sesuatu. Aku. Suaranya terbata, lemah, tapi terdengar jelas. Wulan langsung mendekat. Ibu mau bilang apa? Ingat. Satu kata itu keluar dari bibir Bu Rahmah dengan berat, tapi tegas. Wulan menatapnya kaget. Ingat. Bu Rahmah mengangguk perlahan. Mobil hitam. Wulan tercekat. Ia terdiam. Matanya menatap lurus ke wajah wanita itu. Ibu ingat kejadian waktu kecelakaan. Tubuh Bu Rahmah bergetar pelan. Aku lihat wajahnya. Wulan langsung menggenggam tangan Bu Rahmah erat-erat. Ibu, tolong jangan paksa diri. Kita pelan-pelan saja. Kalau ibu ingat semuanya nanti, biar Tuan Rifan yang urus. Tapi Bu Rahmah menatap Wulan dengan sorot mata yang dalam, seolah tahu sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Ia ingin bicara lagi, tapi suara langkah kaki Rifan terdengar dari luar kamar. Wulan cepat-cepat membantu Bu Rahmah bersandar dan merapikan selimut. Pintu terbuka pelan. Pagi, Bu. Sapa Rifan sambil tersenyum kecil. Bagaimana kabar ibu hari ini? Wulan menatap Bu Rahmah agar diam dulu. Tapi wanita itu memaksa membuka bibirnya. Rifan, katanya perlahan. Rifan langsung mendekat, kaget dan terharu. Ibu bisa menyebut namaku lagi? Bu Rahmah tersenyum lemah. Air mata mengalir di sudut matanya. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi anaknya. Rifan. Ulangnya lagi dengan suara sedikit lebih kuat. Rifan memeluk ibunya pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Syukurlah, ia terhenti, mengubah ucapannya lirih. Terima kasih, Allah ibu benar-benar pulih. Wulan menunduk, matanya ikut berkaca. Ia bahagia melihat kehangatan itu, tapi di dalam hatinya masih ada sesuatu yang menggantung. Kata-kata, mobil hitam, masih bergema di kepalanya. Sejak hari itu, kemampuan Bu Rahmah berkembang pesat. Ia sudah bisa duduk tanpa sandaran lama, bahkan sesekali mampu mengangkat tubuhnya dengan kekuatan tangan sendiri. Rifan semakin yakin, Wulan bukan gadis biasa. Namun sore itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Cynthia datang lagi. Mobil hitamnya berhenti di depan rumah, sama seperti dulu.
Ia turun membawa senyum lebar, dengan 2 kantong besar berisi buah tangan. Selamat sore, Rifan. Aku datang lagi. Ya, Tante Rahmah pasti senang kalau aku temani sore-sore begini. Rifan yang sedang membersihkan halaman menatap wanita itu datar. Kau tak perlu repot, Cynthia. Wulan sudah menjaga ibu dengan baik. Cynthia tersenyum tipis. Matanya menatap ke arah dalam rumah. Tempat Wulan sedang membantu Bu Rahmah berdiri dengan alat bantu. Oh, Wulan masih di sini rupanya. Hebat juga dia bisa bertahan lama di rumah besar seperti ini. Rifan tidak menjawab. Ia mempersilakan wanita itu masuk, tapi tatapannya tetap waspada. Ia tahu, ada sesuatu di balik kedatangan Cynthia yang tiba-tiba terlalu sering. Begitu masuk, Cynthia langsung menuju kamar Bu Rahmah. Ia berpura-pura ceria, menaruh buah di meja, lalu berjongkok di depan kursi roda. Halo, Tante Rahmah. Lihat, aku bawa buah kesukaan Tante, apel hijau. Masih segar, baru dari toko. Bu Rahmah menatap wajah Cynthia. Untuk beberapa detik, matanya tampak kosong, tapi lalu berubah tajam. Wajahnya kaku, tangannya yang berada di pangkuan bergerak gemetar. Cynthia tidak sadar, terus berbicara manis. Aku senang sekali lihat Tante makin sehat. Dulu aku sampai menangis waktu dengar kabar kecelakaan itu. Bu Rahmah membuka mulutnya pelan. Satu kata keluar, lirih tapi menusuk. Bohong. Cynthia terdiam seketika. Apa, Tante? Wulan yang berdiri di samping kursi roda menatap kaget. Ia tahu Bu Rahmah belum bicara panjang selama ini. Tapi sekarang suaranya terdengar jelas dan tajam. Bohong. Ulang Bu Rahmah. Kau bukan menangis, kau menabrak aku. Ruangan mendadak sunyi. Wulan membeku. Sementara Cynthia menegang dengan wajah pucat. Tante, apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Bu Rahmah mengangkat tangannya gemetar. Menunjuk langsung ke wajah Cynthia. Aku lihat kau di balik kemudi malam itu. Rifan yang baru tiba di depan pintu kamar membeku. Ia tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Ibu? Suaranya lirih. Bu Rahmah menoleh ke anaknya. Air matanya jatuh. Rifan, dia yang tabrak ibu. Wulan menatap keduanya bergantian. Jantungnya berdetak cepat. Cynthia berdiri dengan wajah panik. Mencoba menutupi ketakutannya dengan senyum palsu. Tante mungkin salah ingat. Waktu itu kan malam, hujan deras. Mana mungkin Tante lihat jelas. Tapi Bu Rahmah memejam, menahan napas. Aku lihat. Mobil hitam. Lampunya retak. Wajahmu di balik setir. Rifan maju 2 langkah. Menatap Cynthia dengan mata tajam. Kau dengar itu? Cynthia mundur setapak. Rifan, jangan salah paham. Aku tidak. Berhenti bohong, bentak Rifan. Ibu tidak mungkin mengada-ada. Suasana berubah mencekam. Wulan menunduk, menahan air mata yang tak bisa keluar. Ia tahu betul rasa sakit itu, dikhianati oleh seseorang yang dulu dipercaya. Cynthia terdiam, napasnya berat. Lalu ia mencoba tersenyum paksa. Baik, kalau kau mau tahu yang sebenarnya iya. Malam itu aku di jalan yang sama. Tapi aku tidak menabrak siapapun. Aku hanya lewat. Bu Rahmah menatapnya tajam. Kau menatapku dari kaca depan. Aku ingat wajahmu ketakutan. Rifan mendekat. Suaranya rendah tapi tajam. Jadi benar. Kau ada di sana malam itu. Cynthia menggertakkan giginya. Panik. Aku tidak sengaja. Rifan. Aku hanya kaget waktu mobilnya muncul di tikungan. Aku takut, aku panik, aku kabur. Tapi aku tidak tahu itu ibumu. Rifan berdiri kaku. Kata-kata itu seperti petir di kepalanya. Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak menyangka pengakuan itu keluar begitu saja. Bu Rahmah mulai menangis. Kau tinggalkan aku di jalan. Kau biarkan aku berdarah sendirian. Cynthia berusaha mendekat. Tapi Rifan mencegahnya dengan tatapan marah. Cukup. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Cynthia. Wanita itu mencoba bicara.
Tapi lidahnya keluh, wajahnya memucat, tubuhnya bergetar. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan berlari keluar dari rumah. Mobil hitamnya melaju kencang meninggalkan halaman, menyisakan debu dan kesunyian yang panjang. Rifan berlutut di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Ibu, sudah jangan pikirkan dia lagi. Sekarang yang penting ibu sudah di sini, bersama aku. Bu Rahmah menggeleng pelan. Aku hanya ingin dia tahu. Allah melihat semuanya. Wulan yang berdiri di belakang mereka menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Hatinya bergetar. Ia tahu, malam ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari keadilan yang pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Dan ketika malam turun, Rifan duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar CCTV yang masih menyala. Di salah satu rekaman, ia melihat Wulan sedang menyiapkan ramuan seperti biasa. Tangannya bekerja pelan, wajahnya tenang. Tapi kali ini, Rifan memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di sisi botol kecil itu, ada ukiran nama samar, hampir terhapus, bertuliskan, "Warisan Nyai Sinta." Rifan menatap ukiran itu lama. Ia tidak tahu siapa Nyai Sinta itu. Tapi nama itu seperti membawa hawa misterius tersendiri. Dan ia mulai sadar, gadis yang datang membawa kesembuhan untuk ibunya, mungkin punya cerita masa lalu yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu langit terlihat murung. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan sore tadi. Rifan duduk di teras rumah, memandangi lampu taman yang berkelap-kelip di antara pepohonan. Sejak pengakuan Cynthia sore tadi, pikirannya tak tenang. Ia masih tidak percaya. Wanita yang dulu ia cintai ternyata pelaku kecelakaan yang membuat ibunya lumpuh selama setahun. Ia menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, menatap kosong ke halaman. Wulan datang membawa selimut dan meletakkannya di sandaran kursi. "Tuan belum istirahat?" tanyanya dengan suara pelan. Rifan menoleh, mencoba tersenyum, tapi yang muncul hanya helaan napas berat. "Belum bisa tidur. Kepalaku penuh hal yang tidak masuk akal." "Kadang kebenaran memang datang dengan cara yang tidak kita sangka," jawab Wulan lirih. "Tapi percayalah, setiap kejujuran pasti membawa keadilan di waktu yang tepat." Rifan menatap gadis itu lama. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, ibu mungkin belum bisa bicara sampai sekarang. Aku tidak akan pernah tahu siapa pelaku sebenarnya." Wulan menunduk. "Saya hanya menepati janji, Tuan." Namun di balik kata-kata tenangnya, Wulan tahu kisah ini belum selesai. Ada sesuatu yang ia rasakan sejak awal, perasaan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih tenang. Bu Rahmah bisa duduk lebih lama tanpa rasa sakit. Ia mulai bisa menggerakkan leher dan punggungnya dengan lebih kuat. Tapi pagi itu, Rifan melihat sesuatu di tangannya. Ada bekas merah di pergelangan. "Ibu, ini kenapa?" tanyanya khawatir. Bu Rahmah menatap bekas itu sebentar lalu menggeleng. "Semalam aku mimpi buruk. Aku seperti ditarik seseorang perempuan, rambut panjang, wajahnya mirip Cynthia." Rifan menatap ibunya. Hatinya dingin seketika. Ibu yakin itu cuma mimpi. Bu Rahmah mengangguk. "Entahlah. Tapi rasanya nyata." Wulan yang kebetulan datang membawa sarapan terhenti di depan pintu, mendengar pembicaraan itu. Ada firasat buruk yang membuat tubuhnya menegang. Sementara itu, di sisi lain kota, Cynthia duduk di kursi depan apartemennya. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di tangannya, ada ponsel dengan pesan yang belum ia kirim. "Aku harus pergi dari kota ini," gumamnya pelan. Tapi tiba-tiba pintu apartemennya diketuk. Cynthia terlonjak. Ia membuka perlahan, dan seorang pria berseragam polisi berdiri di sana. "Selamat pagi, Nona Cynthia. Kami mendapat laporan terkait kecelakaan setahun lalu yang melibatkan mobil Anda. Kami ingin meminta keterangan." Wajah Cynthia langsung pucat. "Tidak, itu sudah lama, tidak ada bukti lagi." "Bukti baru ditemukan," jawab polisi tegas. Rekaman CCTV lama dari toko dekat lokasi kecelakaan berhasil dipulihkan.
Dan ada satu mobil hitam terekam jelas melarikan diri dari tempat kejadian. Platnya cocok dengan milik Anda. Tubuh Cynthia melemas. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Tidak, itu tidak mungkin, aku pikir sudah hilang. Polisi hanya menatapnya dingin. Kami mohon ikut ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Tanpa banyak pilihan, Cynthia mengikuti mereka. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata penyesalan, lebih kepada ketakutan karena semua kebohongannya mulai terungkap. Sementara itu di rumah, Wulan sedang menyiapkan ramuan pagi seperti biasa. Ia menuangkan cairan coklat muda ke gelas kecil, mengaduknya pelan. Bau rempah khas dari ramuan itu memenuhi dapur. Rifan datang menghampiri. Setiap hari kau menyiapkan ramuan ini tanpa lelah, katanya. Aku tak tahu apa isinya, tapi hasilnya luar biasa. Wulan tersenyum kecil. Nenek saya dulu sering bilang, tangan yang ikhlas akan membuat ramuan apapun menjadi obat. Tapi tangan yang serakah akan menjadikannya racun. Rifan memperhatikan wajah gadis itu lama. Nenekmu, siapa dia sebenarnya? Wulan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Namanya Nyai Sinta. Orang-orang di kampung dulu memanggilnya tabib tua. Banyak orang sembuh lewat tangannya. Tapi setelah beliau meninggal, tidak ada yang meneruskan ilmunya. Saya hanya menyimpan satu botol terakhir warisannya. Rifan menatap botol itu dengan heran. Jadi cairan itu sisa dari warisan nenekmu? Wulan mengangguk. Dan sekarang sudah hampir habis. Ia menunduk. Suaranya lirih. Tapi saya percaya, sebelum habis ramuan ini akan menuntaskan satu takdir terakhir. Rifan tidak benar-benar mengerti maksudnya. Tapi ia bisa merasakan ketulusan dari ucapan itu. Sore harinya, kabar datang. Seorang polisi datang ke rumah membawa surat pemberitahuan. Rifan membuka amplop itu dan membacanya perlahan. Wajahnya berubah tegang. Ada apa, Tuan? Tanya Wulan yang berdiri tak jauh. Polisi menemukan rekaman CCTV lama di lokasi kecelakaan ibu, jawab Rifan. Mereka sudah memeriksa plat mobil. Semuanya cocok dengan milik Cynthia. Big Marni yang mendengar dari dapur sampai menutup mulutnya kaget. Astag, jadi bener tuh, Mas Rifan. Rifan memejamkan mata, menahan emosi. Ia duduk di kursi, menggenggam surat itu erat-erat. Dia pikir bisa kabur selamanya. Tapi Allah selalu punya cara menyingkap kebenaran. Wulan menunduk. Tuan, jangan biarkan amarah menelan hati. Biarlah keadilan berjalan dengan caranya. Rifan menatap Wulan. Kau benar. Kalau bukan karena kau, semuanya mungkin tidak akan pernah terbongkar. Namun malam itu, sebelum tidur, Wulan duduk sendirian di teras belakang. Angin malam berembus membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Ia memandang langit. Matanya berkaca. Nek, ternyata benar. Ramuanmu bukan cuma untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga untuk membuka tabir yang disembunyikan manusia. Air matanya jatuh. Ia menggenggam botol kecil itu erat, lalu berbisik pelan. Tapi setelah ini, tugasku akan selesai. Di kamar, Bu Rahmah sudah tertidur lelap. Wajahnya tenang, tubuhnya mulai kuat, dan jemari yang dulu kaku kini bisa menggenggam selimut dengan mantap. Tapi di tengah tidurnya, bibirnya bergerak, mengucap lirih. Terima kasih, Wulan. Sementara itu, di luar sana, mobil polisi yang membawa Cynthia melaju melewati jalan sunyi. Wajah Cynthia dingin, tapi matanya penuh rasa takut. Ia tahu, kebohongan yang ia sembunyikan selama setahun telah berubah menjadi jerat yang kini menariknya sendiri ke dalam kegelapan. Dan di rumah, Rifan berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang jauh. Dalam hati, ia mengucap syukur pelan. Untuk pertama kalinya setelah setahun penuh penderitaan, ia bisa berkata dalam hati, keajaiban memang nyata, dan terkadang datang dari tangan yang paling sederhana. Namun Rifan belum tahu, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Karena keajaiban yang datang dari Wulan menyimpan kisah warisan lama yang belum seluruhnya terungkap. Langit pagi tampak tenang, tapi hati Rifan justru berdebar sejak ia membuka mata.
Ia baru saja menerima panggilan telepon dari kepolisian. Suaranya tegas namun singkat. Cynthia ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Bukti-bukti sudah cukup kuat, dan kasus kecelakaan Bu Rahmah resmi dibuka kembali. Kabar itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ada kelegaan karena keadilan akhirnya datang. Tapi di sisi lain, ada luka yang terasa terbuka kembali. Luka pengkhianatan. Luka karena pernah mencintai orang yang hampir merenggut nyawa ibunya. Pagi itu Wulan datang membawa sarapan. Wajahnya tenang, tapi Rifan bisa melihat ada kelelahan di matanya. "Ibu sudah bangun?" tanyanya pelan. "Sudah," jawab Rifan. Dia bisa berdiri dengan tongkat pagi ini. Nada suaranya masih tak percaya. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi apa yang kau lakukan benar-benar ajaib, Wulan." Wulan tersenyum kecil. "Itu bukan karena saya, Tuan. Itu karena hati ibu yang kuat dan doa anak yang tidak pernah berhenti." Rifan menatapnya. "Dan karena ramuanmu juga." Wulan terdiam, menunduk. "Ramuan itu sudah hampir habis, Tuan." Rifan terkejut. "Apa maksudmu?" Wulan menatapnya dengan lembut, seolah menimbang-nimbang apakah kata-kata berikutnya pantas diucapkan. "Ramuan itu hanya dibuat sekali dalam satu garis keturunan. Nenek saya meninggalkannya untuk saya, dan saya sudah gunakan semuanya untuk ibu." Rifan menatap botol kecil di tangan gadis itu. Cairan di dalamnya tinggal seperempat. Warnanya masih coklat muda, tapi kini lebih bening dari sebelumnya. "Kalau habis?" tanyanya. Wulan tersenyum tipis. "Kalau habis, berarti tugas saya selesai." Rifan ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki dari arah tangga membuat mereka berdua menoleh. Bu Rahmah muncul perlahan, berjalan dengan bantuan tongkat. Wajahnya berseri, senyum di bibirnya lembut dan tulus. "Allah, luar biasa," ujar Rifan spontan. Ia langsung mendekat, membantu ibunya duduk di kursi. "Ibu benar-benar sudah kuat." Bu Rahmah mengelus tangan anaknya. "Bukan karena kekuatan tubuh, Nak, tapi karena hati yang tidak menyerah." Ia menatap Wulan yang berdiri di sisi pintu. "Dan karena gadis baik ini." Wulan menunduk, pipinya memerah. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu." Suasana ruang itu hangat. Udara terasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang halus mulai berubah. Beberapa hari berikutnya, kondisi Bu Rahmah terus membaik. Ia mulai bisa melangkah beberapa langkah kecil tanpa tongkat, meski harus berpegangan pada meja atau dinding. Setiap kali berhasil, Rifan selalu memeluknya dengan mata basah. "Ini seperti mimpi, Bu," ucapnya suatu siang. "Aku sampai lupa rasanya punya harapan." Bu Rahmah hanya tertawa kecil. "Kadang Allah memberi harapan lewat cara yang tidak masuk akal. Nak, kau hanya perlu cukup sabar menunggunya." Namun di malam hari, Wulan duduk di kamarnya sendiri dengan wajah murung. Botol ramuan itu kini tinggal setetes terakhir. Ia menggenggamnya erat, menatap isinya seperti menatap sesuatu yang berharga sekaligus menyakitkan. "Setetes lagi, lalu semua selesai," bisiknya. "Setelah itu, aku harus pergi." Air matanya jatuh. Bukan karena lelah, tapi karena ia mulai menyayangi keluarga itu lebih dari yang ia rencanakan. Keesokan harinya, kabar baru datang dari polisi. Rifan menerima panggilan langsung dari kantor kepolisian. Mereka sudah menyiapkan berkas lengkap, termasuk bukti tambahan berupa rekaman CCTV dari arah lain yang memperlihatkan dengan jelas. Cynthia panik setelah menabrak seseorang dan kabur meninggalkan lokasi. Kini tak ada lagi ruang untuk berbohong. Cynthia resmi menjadi tersangka. Rifan menatap laporan itu lama, lalu menutupnya perlahan. Ia tak lagi marah. Justru ada rasa iba. Dia sudah memilih jalannya sendiri, gumamnya. "Aku hanya ingin ibu tidak lagi dihantui masa lalu." Malam itu, ia membawa kabar itu ke kamar ibunya. Bu Rahmah mendengarkan dengan tenang, lalu menatap Rifan lembut. "Jangan biarkan hatimu kotor karena dendam. Nak, maafkanlah dia. Hukum sudah berjalan,
Biar Allah yang menilai. Rifan mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku hanya ingin Ibu tenang. Wulan berdiri di sisi ranjang. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat hubungan ibu dan anak itu seperti cermin yang pernah ia rindukan seumur hidupnya. Ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Dan kini, tanpa sadar, ia merasa seperti menjadi bagian dari keluarga ini. Namun malam itu juga, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat Rifan tertidur, Bu Rahmah terbangun dengan napas terengah. Ia memanggil pelan. Wulan. Gadis itu yang sedang duduk di depan kamar langsung masuk. Ibu, ada apa? Bu Rahmah memegang dada kirinya. Aku merasa aneh. Jantungku berdebar, tapi tubuhku hangat. Bukan sakit seperti ada cahaya di dalam tubuhku. Wulan segera memegang pergelangan tangannya, memeriksa denyut nadinya dengan lembut. Itu pertanda baik, Bu. Tubuh ibu sedang memulihkan dirinya sendiri. Bu Rahmah menatap wajah gadis itu. Wulan, kau seperti malaikat. Wulan menunduk, tersenyum dengan mata basah. Saya cuma orang biasa, Bu. Tapi kalau ibu ingin tahu, semua ini bukan cuma soal ramuan. Ini soal keyakinan. Tubuh manusia bisa sembuh kalau hatinya percaya pada harapan. Bu Rahmah mengangguk, meneteskan air mata bahagia. Kau benar. Sejak kau datang, rumah ini punya harapan lagi. Wulan menarik napas panjang. Ia tahu, waktunya hampir habis. Ia berdiri, mengambil botol kecil itu, lalu memandang isinya yang tinggal setetes. Besok pagi, saya akan berikan ramuan terakhir ini, Bu. Setelah itu, ibu akan benar-benar sembuh. Bu Rahmah menatapnya dalam. Setelah itu, kau mau kemana? Wulan terdiam beberapa saat, lalu tersenyum lembut. Saya tidak tahu, Bu. Tapi mungkin, saya akan pergi mencari orang-orang yang butuh pertolongan lagi. Bu Rahmah menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, jangan pergi tanpa pamit. Nak, kau sudah seperti anakku sendiri. Air mata Wulan jatuh, tapi ia menahannya agar tidak terlihat. Terima kasih, Bu. Malam itu terasa panjang. Rifan tidur nyenyak untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Ia tidak tahu bahwa di ruang sebelah, dua wanita yang paling ia sayangi sedang saling menggenggam tangan, yang satu sembuh, dan yang satu bersiap mengucapkan selamat tinggal. Sementara di luar rumah, langit kembali dipenuhi bintang. Udara terasa damai. Tapi di kejauhan, suara sirene polisi menggema perlahan. Mobil hitam yang dulu menjadi saksi tragedi kini sudah diparkir di halaman kantor kepolisian. Menjadi bukti nyata bahwa tak ada kejahatan yang bisa selamanya bersembunyi dari keadilan Allah. Dan di dalam rumah itu, setetes terakhir ramuan dari tangan Wulan menunggu untuk menuntaskan mukjizatnya. Pagi itu udara terasa hangat, tapi hati Wulan justru bergetar hebat. Inilah hari yang ia tunggu sekaligus paling ia takutkan. Ramuan terakhir akan diberikan. Setelah itu, tugasnya selesai. Dan ia harus pergi dari rumah ini, rumah yang sudah membuatnya merasa punya keluarga untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia menatap botol kecil itu lama. Hanya setetes cairan coklat muda tersisa di dasar kaca bening. Dalam cahaya pagi, cairan itu berkilau seperti madu yang menyimpan rahasia. Next, semoga ini berhasil, bisiknya pelan. Rifan muncul dari arah dapur, mengenakan kemeja putih dan wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Ia melihat Wulan yang duduk termenung di meja makan. Kau sudah bangun lebih pagi dari biasanya, katanya sambil tersenyum kecil. Wulan menoleh, berusaha tersenyum pula. Saya ingin menyiapkan ramuan terakhir, Tuan. Terakhir? Rifan berhenti melangkah. Kau yakin ini yang terakhir? Ya, Tuan, jawab Wulan lirih. Ini tetes terakhir yang saya punya. Rifan memandang botol itu dengan campuran takjub dan takut. Lalu setelah itu kau akan pergi. Wulan tidak menjawab langsung. Ia menunduk, menatap cairan di tangannya. Saya tidak tahu, Tuan. Tapi saya merasa sudah waktunya. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara burung di luar jendela dan gesekan angin pada daun-daun pohon mangga di halaman.
Kemudian langkah pelan terdengar menuruni tangga. Rifan dan Wulan menoleh bersamaan. Bu Rahmah berjalan pelan-pelan dengan tongkat di tangannya. Ia tersenyum lembut saat melihat mereka berdua. "Pagi, anak-anakku," sapanya. Rifan segera mendekat. "Bu, kenapa turun sendiri? Saya bisa bantu." "Aku mau mencoba." "Nak, kalau terus dibantu, kapan aku bisa mandiri?" jawab Bu Rahmah dengan nada lembut tapi tegas. Wulan ikut tersenyum melihat tekad wanita itu. Ia berjalan mendekat, membawa segelas air putih dan botol kecilnya. "Bu, hari ini kita akan lakukan latihan terakhir. Dan ini, ramuan terakhir dari saya." Bu Rahmah menatapnya dengan penuh rasa haru. "Aku sudah terlalu banyak menerima dari tanganmu, Wulan. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Wulan berlutut di depan Bu Rahmah, menatap matanya dengan tulus. "Cukup dengan senyuman ibu. Itu sudah lebih dari cukup." Ia kemudian membuka tutup botol perlahan. Aroma rempah dan madu samar tercium, bercampur dengan bau segar bunga melati dari taman belakang. Dengan tangan bergetar, Wulan meneteskan cairan itu ke dalam segelas air, mengaduknya perlahan hingga warnanya berubah menjadi keemasan. "Ibu, minumlah perlahan. Ramuan ini tidak akan terasa apa-apa. Tapi mungkin nanti tubuh ibu akan terasa hangat." Bu Rahmah mengambil gelas itu dengan hati-hati. Matanya menatap cairan di dalamnya sejenak, lalu menatap Wulan. "Terima kasih, Nak." 1 teguk, 2 teguk, lalu habis sudah ramuan terakhir itu. Beberapa menit pertama tidak ada perubahan. Hanya keheningan dan detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu. Rifan berdiri di sisi ibunya. Matanya khawatir. "Bagaimana, Bu? Apa ibu baik-baik saja?" Bu Rahmah menutup mata. "Tubuhku hangat sekali." Wulan mendekat, memegangi tangan Bu Rahmah. Denyut nadinya teratur, tapi kulitnya mulai terasa lebih hidup. Ia tahu tanda-tanda itu. Perubahan sudah dimulai. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, tangan Bu Rahmah bergerak spontan, seperti tersentak listrik kecil. Rifan panik, tapi Wulan menenangkan. "Tidak apa-apa, Tuan. Biarkan saja. Itu prosesnya." Bu Rahmah menggenggam tangan Wulan kuat-kuat. Matanya membuka. Air mata menetes di pipinya. "Wulan, tubuhku. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kaki ini lagi." Rifan menatap ibunya dengan mata melebar. "Ibu maksudnya?" Tanpa berkata-kata lagi, Bu Rahmah mencoba menurunkan kakinya ke lantai. Ia menatap kedua anak muda di depannya, menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri. Awalnya goyah, tapi langkah itu nyata. 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Rifan tak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk ibunya erat. "Allah, ini benar-benar keajaiban." Bu Rahmah menangis dalam pelukannya. Suaranya bergetar. "Aku berdiri lagi. Nak, aku berdiri." Wulan menatap pemandangan itu sambil menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang begitu besar bercampur rasa kehilangan yang mulai terasa di dadanya. Rifan menoleh ke arahnya. Senyum lebar di wajahnya. "Wulan, lihat. Kau berhasil. Ibu benar-benar sembuh." Wulan hanya mengangguk pelan. "Itu semua karena kasih sayang kalian berdua. Ramuan hanya pembuka jalan. Selebihnya, hati yang tuluslah yang menyembuhkan." Bu Rahmah berjalan perlahan ke arahnya, memeluk gadis itu. "Kau bukan pembantu. Wulan, kau penyembuh yang diutus Allah untuk keluarga ini." Wulan menggenggam tangan Bu Rahmah erat. "Saya cuma menjalankan pesan nenek, Bu. Ia pernah bilang setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Dan setiap manusia punya takdir untuk bertemu dengan orang yang membuat hidupnya kembali bermakna." Rifan berdiri di samping mereka, hatinya hangat. Tapi di balik kebahagiaan itu, ia sadar satu hal, pandangan Wulan kini berbeda. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga tanda perpisahan. Setelah makan siang, Rifan memanggil Wulan ke taman belakang.
Angin bertiup lembut, dan bunga melati bergoyang pelan di bawah sinar matahari. Kau tidak perlu pergi, kata Rifan pelan. Kau bisa tetap di sini. Aku, ibu, dan Big Marni sudah menganggapmu keluarga. Wulan menunduk. Saya sangat bersyukur, Tuan. Tapi saya tidak bisa tinggal selamanya. Saya punya janji pada diri sendiri. Setiap kali ramuan terakhir habis, saya harus pergi mencari orang lain yang butuh bantuan. Rifan terdiam, menatap wajah gadis itu yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Jadi setelah semua ini, kau akan pergi tanpa jejak? Tidak sepenuhnya, Tuan, jawab Wulan sambil tersenyum. Kenangan akan tetap tertinggal di hati orang yang pernah saya bantu. Dan selama hati itu masih berdoa, saya tidak pernah benar-benar pergi. Rifan tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap gadis itu, menahan perasaan yang perlahan tumbuh sejak awal tapi tak pernah sempat diucapkan. Kalau begitu, suaranya bergetar. Aku hanya bisa berterima kasih untuk segalanya. Wulan tersenyum, menatap langit biru yang luas. Terima kasih juga, Tuan, karena sudah percaya pada saya. Percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan hati. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan jatuh di wajah mereka berdua. Dan di antara keheningan itu, daun melati jatuh satu, menimpa tanah basah di dekat kaki Wulan, seolah menjadi tanda bahwa mukjizat hari itu telah benar-benar selesai. Malamnya, Bu Rahmah berjalan tanpa bantuan tongkat untuk pertama kalinya. Ia berjalan ke kamar Wulan, ingin mengucapkan selamat malam, tapi kamarnya kosong. Di meja, hanya ada selembar kertas dan botol kaca bening yang kini sudah kosong. Tulisan tangan Wulan di kertas itu sederhana. Ibu Rahmah dan Tuan Rifan. Jika pagi nanti kalian menatap matahari, ingatlah bahwa setiap sinarnya adalah doa yang pernah saya ucapkan untuk kalian. Terima kasih sudah percaya pada saya. Wulan. Bu Rahmah menatap surat itu lama, lalu menatap keluar jendela. Di halaman belakang, bayangan seseorang berjalan menjauh pelan, membawa karung lusuh di pundaknya, kembali seperti semula, tapi kini dengan langkah yang mantap. Rifan keluar menyusul ke teras, tapi yang tersisa hanya angin malam yang lembut, membawa aroma melati yang sama seperti saat Wulan pertama kali datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar hidup. Tidak ada lagi kesedihan, hanya rasa syukur dan kenangan pada gadis lusuh yang datang membawa mukjizat dari tangan sederhana. Fajar baru saja menyingkap langit timur ketika cahaya lembut menembus jendela rumah besar itu. Embun masih bergelayut di dedaunan taman belakang. Dari jauh, terdengar kokok ayam dan suara azan subuh sayup-sayup. Rumah yang dulu sunyi kini penuh kehidupan. Bu Rahmah duduk di ruang tengah, mengenakan baju hangat warna krem. Di tangannya ada cangkir teh yang mengepul pelan. Ia tersenyum menatap langkah kakinya sendiri yang kini mantap tanpa tongkat. Setiap langkah terasa seperti anugerah yang tak ternilai. Rifan datang dari dapur membawa roti panggang. Pagi, Bu. Sapanya sambil tersenyum hangat. Bu Rahmah menatap anaknya dengan mata yang masih berkaca. Pagi, Nak. Aku masih tidak percaya. Tubuh ini bisa berjalan lagi. Kadang aku masih ingin mencubit diri sendiri. Rifan duduk di depannya, tertawa kecil. Percaya saja, Bu. Mukjizat Allah nyata. Dan lewat tangan yang paling tidak kita sangka. Nama itu membuat keduanya terdiam sejenak. Wulan, gadis yang datang dari jalanan dengan karung di punggung, membawa harapan yang bahkan dokter pun tidak bisa berikan. Dia sudah 3 hari pergi, kata Bu Rahmah pelan. Tapi setiap kali aku melangkah, rasanya seperti ada dia di sisiku. Rifan mengangguk. Aku sudah mencari di sekitar kota, tapi tak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan pasar tempat dulu dia biasa lewat pun tak ada yang mengenalnya. Bu Rahmah tersenyum lembut. Dia bukan orang biasa. Nak, kadang Allah mengirim seseorang hanya untuk satu maksud, lalu menariknya kembali saat tugasnya selesai. Rifan menunduk. Dalam hati, ia tahu ibunya benar, tapi rasa rindu itu tetap menusuk. Ada sesuatu pada gadis itu,
Sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan. Wulan bukan hanya menyembuhkan ibunya, tapi juga mengubah hatinya. Siang harinya, Rifan pergi ke rumah sakit tempat dulu ibunya divonis tidak akan bisa berjalan. Ia menemui dokter yang dulu menanganinya, Dokter Pradana. Wajah dokter itu tampak kaget melihat Bu Rahmah berjalan masuk bersamanya. Subhan, ucapnya tertegun, tapi Rifan cepat menimpali. Allah, dok. Allah. Ulang Dokter Pradana sambil menggeleng tak percaya. Ini luar biasa. Tulang punggung yang patah seperti beliau, seharusnya tidak bisa menopang tubuh lagi. Bu Rahmah tersenyum. Ternyata, bukan hanya tulang yang bisa patah, dok, tapi juga keyakinan. Dan saat keyakinan disembuhkan duluan, tubuh akan ikut sembuh. Dokter itu terdiam, menatap keduanya dengan kagum. Kalau boleh tahu, siapa yang membantu proses penyembuhan ini? Rifan menatap ibunya, lalu menjawab pelan. Seorang gadis lusuh yang tidak dikenal siapapun. Dokter itu mengangguk kecil. Mungkin dia dikirim oleh Allah untuk menepati janjinya. Malam mulai turun. Langit di atas rumah itu bersih tanpa awan. Bintang bertaburan seperti serpihan kaca berkilau. Rifan duduk di halaman belakang, menatap ke arah tempat Wulan biasa duduk setiap pagi, memberi makan burung kecil yang datang mencari remah roti. Kini tempat itu kosong. Bu Rahmah datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping anaknya. Masih memikirkannya, ya? Rifan menghela napas panjang. Aku cuma ingin tahu dia baik-baik saja. Dia pergi tanpa apapun. Hanya karung lusuh di punggungnya. Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana kalau dia lapar di jalan? Bu Rahmah tersenyum lembut. Kau terlalu baik, nak. Tapi gadis seperti Wulan tidak butuh dikasihani. Dia kuat karena hatinya bersih. Selama dia membawa niat yang tulus, Allah akan menjaganya dimanapun. Hening sejenak. Angin malam menyapa wajah mereka, membawa aroma melati yang lembut. Rifan menatap langit dan berkata pelan, kalau saja aku bisa bertemu lagi, hanya untuk bilang terima kasih. Bu Rahmah menatap bintang paling terang di langit. Kalau doamu tulus, nak, dia akan mendengarnya, walau dari jauh. Keesokan paginya, sinar matahari menembus lembut ke taman rumah. Saat Bu Rahmah membuka jendela, matanya tertuju pada sesuatu di bawah pohon melati, karung lusuh yang pernah dibawa Wulan. Ia memanggil Rifan dengan nada gemetar. Nak, lihat ini. Rifan berlari ke taman. Ia memungut karung itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 hal. Selembar kain putih yang melilit botol kosong, dan secari kertas kecil. Tulisan di kertas itu sederhana, dengan goresan tangan halus yang dikenalnya. Ramuan telah habis, tapi doa tidak pernah habis. Selama masih ada cinta di rumah ini, kesembuhan akan terus hidup. Jika suatu hari kalian melihat gadis lain meminta segelas air di jalan, jangan tolak. Mungkin dia butuh tempat menaruh mukjizatnya berikutnya. Wulan. Rifan memegang kertas itu dengan tangan bergetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Dia masih di sekitar sini. Bu, aku tahu dia masih di dunia ini. Bu Rahmah tersenyum haru. Ya, nak. Tapi kali ini biarkan dia berjalan di jalannya sendiri. Kita cukup mendoakan. Rifan menatap ke langit yang perlahan membiru. Ia teringat senyum lembut gadis itu, cara bicaranya yang tenang, dan matanya yang penuh keyakinan. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dilupakan. Ia menggenggam kertas itu erat-erat. Kalau ini takdir, aku percaya. Tapi kalau ada kesempatan lain, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan caraku sendiri. Bu Rahmah menatap anaknya dengan bangga. Kau sudah belajar banyak, Rifan, tentang luka, kesabaran, dan keajaiban. Dan semua itu berawal dari gadis lusuh yang datang tanpa diminta. Angin kembali berhembus lembut. Bunga melati di taman berjatuhan, menutupi tanah dengan warna putih bersih. Cahaya matahari menembus di antara cabang-cabang, memantulkan sinar keemasan yang hangat. Di kejauhan, di tepi jalan kecil menuju desa, seorang gadis dengan karung di punggungnya berjalan perlahan.
Rambutnya tertiup angin. Wajahnya teduh meski sederhana. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu tersenyum kecil. Sudah waktunya pergi lagi, Nek, bisiknya pelan. Masih banyak hati yang harus disembuhkan. Ia melangkah lagi, meninggalkan jejak di tanah berdebu, sementara matahari pagi memeluknya dari belakang. Dan di rumah besar yang kini penuh cahaya, doa dari dua hati yang telah ia sembuhkan terbang bersama angin, menyusul langkahnya ke arah langit yang jauh. Tidak ada yang tahu kemana Wulan pergi. Tapi setiap kali bunga melati mekar, seolah dunia mengingat satu hal, bahwa mukjizat tidak selalu datang dari doa panjang. Kadang, ia datang dalam bentuk gadis lusuh yang membawa karung dan hati yang bersih. Cerita selesai. Sahabat semua, kadang, keajaiban tidak datang dari orang yang berpakaian rapi, tapi dari hati yang tulus, yang bahkan tak punya apa-apa. Wulan datang tanpa nama, membawa karung lusuh di punggungnya. Tapi ia meninggalkan cahaya yang menyembuhkan luka satu keluarga. Kini Bu Rahmah bisa berjalan. Rifan kembali tersenyum. Dan hanya satu kalimat yang tersisa di hati mereka. Mukjizat Allah nyata, dan kadang datang lewat tangan paling sederhana. Terima kasih sudah menonton kisah ini, sahabat semuanya. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.